ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar biryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita kembali pada tema pengajian semula, yaitu asbab nuzul ayat-ayat Al-Quran. Dan malam ini kita sampai pada ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 219 dan 220. Bunyinya ayat itu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afw. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Innallaha azizun hakim. Dalam dua ayat ini kita akan mendengar jawaban wahyu kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang penting sekali, yaitu pertama mengenai minuman keras, judi, dan ketiga, apa yang dibelanjakan oleh seorang muslim dari hartanya itu. Yang keempat tentang anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 persoalan ini bisa dikatakan salah satu dari tonggak hidup kemasyarakatan di mana saja di dunia ini. Kalau 4 masalah ini tidak tertib, kalau manusia masih melanggar apa yang sekarang ini akan kita dengar dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 persoalan di atas, maka tidak mungkin masyarakat itu akan menjadi masyarakat stabil, baik dan sehat dan sebagainya. Karenanya marilah kita mendengar artinya lebih dulu, kurang lebih sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu, hei Muhammad, menanyakan tentang hukum minum minuman keras dan tentang hukum judi. Katakan kepada mereka, dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu akan terdapat dosa-dosa besar dan
kejahatan dan bahaya yang besar. Walaupun di dalam hal itu ada terselit keuntungan. Nanti saya akan jelaskan apa manfaat itu. Namun jelas kata firman Allah, celakanya, borornya lebih besar daripada manfaatnya. Karena hilangnya akal, karena hilangnya harta, jelas lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh orang akan mendapat keuntungan dari judi atau daripada minuman-minuman keras itu. Jadi kalau akal hilang, badan manusia ini akan terserang atau dihadangkan kepada kecelakaan dan kerusakan. Judi akan merusak rumah tangga dan hancurnya satu keluarga. Karena itu, jauhilah perbuatan itu. Sebelum nanti kamu akan bermusuh-musuhan, akan berbunuh-bunuhan, akan berkelahi. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus dibelanjakan dari harta mereka. Jawablah kepada mereka. Kalau mereka tanya apa yang mesti dibelanjakan dan apa yang mesti ditinggalkan, katakan belanjakanlah dari hartamu kelebihan daripada kebutuhanmu, dari apa yang harus kamu simpan untuk keluargamu dan anak istrimu yang kamu perlukan. Selain daripada itu, belanjakan. Sebab dalam perbelanjaan semacam ini, Anda masih dianggap tidak kehilangan harta itu. Harta itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemungkinan amannya harta itu di sisi Allah lebih daripada amannya harta itu di lemari besimu. Kemudian mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Apakah mereka itu bergaul dengan mereka? Digauli anak-anak, dikumpuli anak-anak yatim ini apa? Diasingkan sendiri. Katakan kepada mereka, kalau Anda akan berkumpul dengan anak-anak yatim, maka itu adalah juga saudara-saudaramu seagama dan kakak yang lebih tua harus mencintai saudaranya yang lebih kecil. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Fala taj'alu, dan janganlah kamu jadikan kamu punya pergaulan dengan anak-anak yatim ini satu jalan untuk makan harta anak-anak itu atau mengambil keuntungan dari harta anak-anak itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui semua yang kamu lakukan. Ini artinya secara ringkas. Sebab turunnya ayat ini menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa beliau mengatakan, ya Allah, jelaskan tentang masalah minuman ini yang sejelas-jelasnya, karena memang masalah minuman ini masalah yang tersebar waktu itu. Maka dalam ini turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Umar dipanggil sebab Rasulullah SAW kalau dituruni ayat, beliau memanggil penulis-penulis wahyu, dan penulis wahyu itu nanti menulis dan menyebarkan apa yang didengar daripada Rasulullah SAW dan yang telah ditulisnya. Umar dipanggil dan dibacakan ayat ini. Tapi Umar kurang puas. Umar masih mengatakan, ya Allah, jelaskan tentang masalah ini sejelas-jelasnya. Maka turun ayat di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya kalian mendekati salat atau masuk dalam salat
dalam keadaan kamu masih mabuk. Sampai kamu mengerti, sampai kamu sadar. Maka sebagian daripada kaum sahabat waktu itu minumnya itu malam seperti jam ini, nanti subuh sudah habis mabuknya, masuk sholat tanpa suka. Munadi Rasulullah SAW bertanya, menyerukan, hei, jangan ada seorang yang masuk sholat dalam keadaan mabuk. Maka Umar dipanggil untuk mendengar ayat ini. Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, turunkan ayat yang tegas tentang masalah khamr ini. Maka dibacakan ayat yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Fahal antum muntahun?" Lalu baru Umar bilang, "Intahaina, intahaina." Sudahkah engkau sudah bertekad untuk berhenti semua, wahai kaum muslimin, daripada khamr itu? Maka berhentilah mereka. Semua mengatakan sami'na ata'na. Mereka berhenti. Yang kedua, riwayat Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas. Waktu turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan jangan kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lumrah, biasa, umpamanya kalian perdagangkan harta anak-anak itu boleh, tapi jangan sampai kemakan hartanya anak yatim, sebab hukumnya berat. Allah SWT berfirman, orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya mereka itu makan api dalam perutnya, atau mereka menyimpan api di dalam perut mereka. Dan nanti hari kiamat mereka akan masuk jahannam. Ayatnya berbunyi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka sebetulnya makan api dan nanti mereka akan pergi masuk api lagi. Maka sahabat itu waktu takut, sehingga orang yang mempunyai anak yatim itu disendirikan, makannya disendirikan. Mereka tidak makan kecuali mereka itu makan dulu. Walhasil diatur begitu rupa sampai itu anak-anak tidak harta itu anak-anak yang dimasakkan jadi hartanya sendiri, dimasakkan sendiri, tidak dekat dengan harta yang punya rumah. Tapi akhirnya mereka itu tidak turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan islahun lahum khair. Yang penting kamu perbaiki harta itu. Kamu olah, kamu aktifir harta itu. Jadi kalau kamu gauli, ya bagus. Ya, maka tidak apa-apa. Kamu campur makan mereka dengan makanmu, minum mereka dengan minummu. Asal kamu tahu batas-batas di mana hartamu harus kamu keluarkan dan mana harus mereka itu mengeluarkan hartanya sendiri. Ini ayat. Jadi masalahnya 4. Khamr dan judi mutlak dikatakan dzamb, dosa besar, dan dosa adalah dan tiap isim ada bahayanya. Ini sudah kaidah, kalau orang Allah mengharamkan sesuatu, maka itu sesuatu pasti ada bahayanya. Allah mengharamkan minuman keras, itu minuman keras ada bahayanya bagi badan kita, akal, tentang pikiran, ingatan, perut dan sebagainya dan sebagainya. Nanti akan ada mungkin ada catatan tentang apa bahayanya itu minuman keras yang sekarang ini hampir melanda seluruh dunia. Lalu Allah SWT mengatakan fihima manafi'. Apa kalau Allah sudah mengatakan itu khamr berbahaya? Kenapa Allah masih mengatakan manafi'u linnas? Jawabnya, kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Allah dalam Quran mengatakan khamr itu berbahaya dan dosa besar, juga judi, lalu Allah mengomentari mengatakan manafi', ada keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan bendawi dari jual beli khamr. Orang yang punya pabrik khamr untung besar. Yang membuat alkohol untung besar. Ini Amerika Serikat
Pernah satu waktu mereka parlemennya atau kongres melarang minuman keras. Begitu mereka mendadak sontak mengatakan minuman keras diputuskan harus dilarang. Dengan demikian maka majalah-majalah di Amerika kehilangan advertensi tentang whisky, tentang macam-macam jenis-jenisnya. Ada yang ada macamnya champagne, ada apa. Tidak ada yang muat advertensi di situ. Majalah-majalah ini tidak membayar pajak advertensi sehingga kas negara entah kehilangan berapa miliar dolar hanya advertensinya whisky dan minuman keras itu. Advertensinya tok miliaran dolar. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala manafi'. Tapi manafi' ini di koma lagi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kecelakaan yang akan menimpa manusia akibat minuman dan main judi jauh lebih besar daripada keuntungan yang mereka sudah anggap ini top. Sudah banyak sekali keuntungan itu. Sebetulnya itu tidak ada artinya. Jadi yang dikatakan manafi' adalah manafi' bendawi. Sehingga di zaman Arab, zaman jahiliyah dulu, yang menguasai jual beli whisky dan minuman ini adalah Yahudi. Di Mekah maupun di Madinah. Mereka menaruh itu minuman di dalam guci-guci, dilak, dimasukkan dalam tanah. Ada yang sampai 25 tahun baru dijual. Dengan harga yang luar biasa mahalnya. Itu namanya al-khamr mu'attaq. Sehingga nama-nama khamr saja dalam kamus Arab itu kira-kira ada 200-300 nama. Jadi itu masyarakat sudah maaf-maaf nyetet khamr. Karena itu caranya Allah Ta'ala melarang tidak sekaligus berhenti khamr. Tidak. 1 sampai 4 kali turun ayat dan penghabisannya dibilang fahal antum muntahun. Baru mereka bilang intahaina. Dan di kota Madinah waktu itu masing-masing yang punya guci dan punya dream khamr semuanya dituangkan sehingga mengalir itu got di Madinah dengan khamrnya orang-orang muslimin waktu itu. Dan riwayat khamr di dalam Islam ditutup. Tapi perkembangan zaman karena pergaulan kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain, mereka masih dekati lagi ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dharar. Bahaya, cilaka. Kalau Allah SWT melarang zina, mengharamkan zina, sudah jangan pakai membawa alasan itu zina berbahaya untuk badan, untuk keturunan, untuk masyarakat, untuk semuanya. Sampai kepada keamanan pun itu zina ada sangkut pautnya. Kalau Allah melarang judi, sama. Kalau Allah melarang satu perempuan jangan jalan terbuka, membuka auratmu, artinya kalau mereka jalan begitu ada bahayanya. Dan bukan bahaya saja, ada balasannya. Sebab yang melanggar akan dibalas. Jangankan Allah yang maha kuasa, pencipta semua jagat raya, undang-undangnya dilanggar kok tidak balas. Negara ini kalau undang-undang negara dilanggar orang dibalas, dipanggil, dimasukkan dalam penjara, didenda, dimarahi, kadang-kadang ditembak mati. Apa ini kekuasaan negara? Ya cuma ngatur saja, tapi dia konsekuen. Lah kalau Allah SWT yang mempunyai ini dunia, mengatakan kepada kita jangan minum, kita minum, tunggu saatnya. Dikatakan kepada kita jangan main, kita main. Ya, tunggu akibatnya. Tunggu nanti ada bahayanya. Kita akan disebet di dunia dan akan disebet lagi di akhirat. Jangan makan harta anak yatim, kita makan. Lihat akibatnya. Jangan meninggalkan zakat, kita tidak zakat. Tahu-tahu orang-orang yang tidak zakat rezekinya terkikis, habis. Jadi miskin kembali. Ma'asyiral muslimin. Jadi ini ayat jelas bahwa khamr, maisir, makan harta anak yatim haram, mutlak,
Muttafaqun alaih, tidak ada dua kepala muslim bertentangan. Adapun tentang yang kita belanjakan adalah dibatasi oleh Allah Ta'ala kelebihannya. Kalau tidak ada kelebihan, ya makanan sendiri. Tapi kalau ada kelebihan, belanjakan. Itu buat kamu lebih baik. Al-afu. Al-afu itu kelebihan. Bukan al-afu minta maaf, tapi al-afu kelebihan. Di sini ada catatan tentang bahaya-bahaya minuman itu. Kalau kita sudah baca tadi Allah SWT mengharamkan minuman keras dari segala jenisnya, termasuk sampai toak, maaf-maaf dan lain-lainnya, maka itu pasti ada bahayanya. Apa bahayanya? Pertama, menghilangkan wibawa satu orang. Kalau orang ada kewibawaan, minum itu, dia kadang-kadang tertawa, kadang-kadang dia ngamuk-ngamuk di jalan, orang memandang dia rendah dan jatuh. Kedua, kesehatannya. Pertama-tama, alat-alat pencernaannya di perut kalah. Juga bisa membuat radang-radang di leher. Sebab itu khamr terdiri dari spiritus, dari barang yang keras. Kalau Anda taruh korek, kata orang, itu khamr, itu sudah menyala. Naudzubillah min dzalik. Lah barang menyala begitu artinya panas, ya sama dengan kita minum bensin. Naudzubillah min dzalik. Dan itu menyebabkan radang dalam leher atau kerongkongan dan menyebabkan bisul-bisul dalam tempat makan dan usus, dan pula menyebabkan liver modot, hati bisa membesar, membengkak. Kalau hati membengkak itu lebih bahaya dari penyakit kuning, sakit, membengkak dan menyebabkan itu orang tidak bisa selamat kalau sudah itu membengkak. Sampai ada salah satu orang dokter dari Jerman mengatakan, tutuplah separuh dari bar-bar yang ada ini dan tempat minuman-minuman ini. Saya sanggup menutup separuh dari rumah-rumah sakit di Jerman. Jadi karena bar-bar ini rumah-rumah sakit terbuka terus. Kata dia, tutupan bar, semuanya saya tutup rumah sakit semuanya. Sebab musababnya semua penyakit adalah khamr. Jadi mereka di abad modern ini secara tidak sadar atau sadar membenarkan apa yang dilarang oleh agama yang terakhir, agama Nabi Muhammad SAW. Karena agama mereka yang mungkin tadinya di waktu itu Bible masih orisinil, masih asli, melarang Isa Al-Masih alaihissalam, melarang khamr. Juga dalam wasiat ke-10 yang diturunkan atas Nabi Allah Musa menurut aturan Taurat, melarang minuman. Ten Commandment, melarang minuman. Tapi Paulus mengatakan minuman boleh. Maka mereka itu sekarang bukan saja minum, tapi mandi khamr. Karenanya penyakit macam-macam ada di barat. Itu kanker dan itu macam-macam, itu sebab-sebabnya khamr, zina. Jadi itu tidak lebih daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karenanya ada salah satu ahli tasawuf mengatakan kalau umat manusia ini lantur atas suluk yang baik menurut Nabi Muhammad SAW, barangkali tidak ada penyakit di dunia ini, kecuali penyakit-penyakit enteng seperti pilek dan sebagainya saja. Selain itu, judi membawa permusuhan. Jadi dia itu yang kalah memusuhi yang menang, dan menang akan mencari jalan untuk melenyapkan yang kalah. Dan judi malah kadang-kadang orang itu tidak sadar, dalam panasnya dia kepingin mau kaya cepat, dia kira dia bisa dapat kaya, dia tombok besar, akhirnya dia kalah. Kalah itu dia menjual barangnya di bawah harga. Jadi dia banting harga. Kalau dia sudah habis barang itu, dia jual barang lagi. Dan akhirnya
dia sama keluarga jauh. Dia jual alat-alat rumahnya, kalau perlu alat-alat dapurnya dijual, sampai dia dengan istrinya clash. Anak-anaknya bercerai-beraian, berhamburan itu rumah tangga, hanya masalahnya masalah judi. Kalau perlu dia jual istrinya untuk dapatkan duit buat nombok. Kalau sudah orang ketagihan, naudzubillah min dzalik, ya Allah, mudah-mudahan kita semua selamat daripada itu. Dia sudah tidak tolak-toleh. Tukang judi, tukang candu, dan khamr satu soft. Karena itu Allah SWT melarang dan mengatakan kepada kita bahwa masyarakatmu akan rusak dengan itu. Masyarakat yang paling banyak jambret adalah masyarakat yang paling banyak kasino dan tempat-tempat permainan bar. Perampokan internasional sebabnya ya karena judi. Dan sisa hari-hari di dunia ini akan kian hari kian menampakkan hikmah Al-Quran dan sesuainya dia dengan ilmu kesehatan, ilmu kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian kita pindah kepada ayat 221. Allah SWT berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Artinya secara kurang lebih dengan komentarnya sekali, Allah SWT mengatakan kepada kita kaum mukminin, "Hei kaum mukminin, janganlah kamu sekalian mengawini perempuan-perempuan yang musyrikah sampai mereka itu beriman dulu kepada Allah dan hari kiamat." Seorang hamba perempuan, hamba sahaya perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW lebih mulia di sisi Allah dari satu perempuan bangsawan tetapi musyrikah. Walaupun kalian merasa tertarik dengan orang musyrikah karena keindahan wajahnya, karena harta bendanya, dan apa yang menyebabkan Anda tertarik kepadanya, baik pangkatnya atau kedudukannya dan sebagainya. Dan jangan kamu mengawinkan orang-orang musyrikin yang laki-laki kepada anak-anakmu perempuan atau istri-istrimu atau perempuan-perempuanmu yang beriman, sampai orang-orang musyrikin yang laki-laki ini beriman pula kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seumpamanya kalian mengawinkan anak-anak atau perempuan-perempuan yang ada di dunia mukminin ini, mukminat ini, dari seorang hamba sahaya tetapi beriman, lebih baik daripada kamu mengawinkan mereka kepada orang-orang merdeka tetapi musyrik. Betapapun kamu kagumi gagahnya seperti orang Amerika, orang Luxembourg, gagah, bagus, tinggi, putih, walaupun begitu, maka seorang hamba kulitnya hitam lebih baik dari mereka kalau ini beriman. Sebab mereka itu akan mengajak kamu masuk neraka, dan sedang Allah mengajak kamu untuk berbuat amal-amal yang baik yang memasukkan kamu ke surga. Ini maksud ayat tadi itu. Sekarang sebab turunnya ayat ini. Tapi sudah jelas ya, bahwa Allah SWT tidak membolehkan seorang mukminah dikawin, seorang
mukminin, laki-laki kawin dengan orang musyrikah, perempuan musyrikah. Kendati pun dia itu cantik, seperti perempuan-perempuan daripada barat yang semua bangsa kita dan bangsa-bangsa di Timur Tengah itu kagum kalau melihat itu lalu mengawini. Jangan. La tankihul musyrik, la tankihul wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Sampai mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah seorang sahabat bernama Marsid Ibnu Abi Marsid Al-Ghanawi, yang tadinya membawa orang-orang tawanan dari Mekah ke Madinah. Tetapi ini orang mempunyai satu tunangan di zaman jahiliyah. Ada hubungan ya kasih sayang dengan seorang perempuan namanya Anak. Anakan itu sebetulnya ini nama juga dipakai di zaman sekarang. Ada satu perempuan namanya Anneke. Itu ya, mau Belanda juga memakai nama ini. Tapi ini asalnya dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Anak. Ini Marsid mempunyai konco perempuan namanya Anak. Lantas waktu dia kebetulan pergi diutus ke Mekah, ketemu itu perempuan. Dia bilang, ayo kita duduk-duduk. Kata Marsid, maaf, saya sekarang ini dalam agama, masuk agama Islam yang mengharamkan saya duduk dengan perempuan secara khalwat. Artinya saya tidak boleh menyendiri menurut hukum agamaku. Dulu, sekarang. Ini perempuan tidak kehabisan pikiran. Dia bilang, kalau begitu sudah kawinan aku. Kalau begitu, ya. Tetapi saya mau musyawarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ada teman perempuan namanya Anak, masih musyrikah, masih menyembah arca. Dia mengajak saya untuk duduk menyendiri seperti biasanya. Lalu saya tolak dengan alasan agama Islam, menolak itu, melarang itu. Tapi dia lantas mengatakan, kawinilah aku kalau begitu. Sekarang saya minta pendapatmu. Maka turun ayat ini. Wala tankihul musyrikina hatta wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikah sampai dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, jangan kau nikah. Ma'asyiral muslimin, tentu Anda akan tanya, kenapa? Sebab perempuan yang tidak mempunyai agama, maka agama ini orang perempuan mudah untuk berbuat sesuatu yang tidak akan menstabilkan rumah tangga, yang akan mengacau rumah tangga. Sedang perempuan adalah perempuan, dengan tabiat perempuan tidak bisa berubah. Perempuan itu emosional. Kalau yang datang kepadanya itu mulutnya atau pandai berbicara, bisa juga menarik. Kalau dia ada iman kepada Allah dan hari kiamat, ini sudah jaminan bahwa dia itu percaya pada Allah. Kalau percaya pada Allah, dia percaya bahwa Allah itu melihat dia. Ini menyebabkan dia teguh. Tapi kalau perempuan musyrikah, tidak ada satu yang melarang dia. Sebab dia agamanya tidak jelas. Agamanya adalah tersimpul dalam beberapa batu kecil arca atau satu kepercayaan yang sifatnya lebih mirip kepada animisme. Ini perempuan tidak bisa dijadikan istri. Yang kedua, ada riwayat lain yaitu yang mengenai Ibnu Abbas. Kan Allah SWT menyebut amatun mu'minatun. Ini sebabnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini sepenggal dari ayat tadi turun atas Abdullah ibnu Rawaha, salah seorang sahabat, mempunyai budak sahaya perempuan hitam. Lalu satu waktu dia marah, entah karena apa itu budak perempuan ditempilingi sama dia. Habis ditempilingi dia sadar, dia menyesal. Dia tidak tahu dia berbuat apa. Dia pergi kepada Rasulullah SAW. Dia ceritakan, ya Rasulullah, saya tadi baru saya marah kepada
ini budak sahaya saya dan saya pukul. Ya Abdullah, apa itu perempuan itu? Apa agamanya? Agamanya Rasulullah, dia muslimah, dia puasa, dia sholat, dan dia kalau wudhu itu sempurna wudhunya, dan dia bersyahadat an la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulnya. Lalu dia bilang, ya Abdullah, hadhihi mu'minah, ini mukminah. Lalu dia bilang, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, sekarang aku akan merdekakan dia dan aku akan kawin dia. Tebusannya, dia dimerdekakan itu budak sahaya. Sesudah dimerdekakan, dikawin oleh Abdullah bin Rawahah. Dan sesudah dikawin oleh Abdullah bin Rawahah, dikritik oleh kaum muslimin. Wah, kau kok kawin dengan seorang kulit hitam dan budak, bekas budak apa? Dia bilang, jangan, ini ada sejarah. Dan sejarahnya bagi saya adalah merupakan lebih banyak tebusan dosa saya. Dan saya bangga dikawin dengan perempuan ini. Maka turun ayat, wala amatun mu'minatun khairun min apa tadi itu? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Daripada engkau dapat yang musyrikah, lebih baik ini kau kawin. Saudara-saudara, di sini kita akan melanjutkan tentang adanya hukum tentang hal ini, yaitu Islam menitik beratkan tentang iman, kemudian akhlak, dan bukan kecantikan, bukan harta, bukan keturunan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tankihun nisa'a li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdiyahun wa la tankihuhunna ala amwalihinna fa'asa amwaluhunna an yutghiyahunna wa ankihuhunna ala ad-din wa la amatun sauda kharqa zatu dinin afdal. Kamu jangan kawin perempuan karena cuma kecantikannya saja. Jangan, barangkali kecantikan itu nanti akan menjerumuskan engkau dan menjerumuskan dia. Dan jangan kamu kawin perempuan karena hartanya. Mungkin hartanya itu akan menjadikan perempuan itu lebih sombong. Dan tapi kamu kawini perempuan itu atas dasar agama, ad-din. Perempuan yang hitam, gelegam, tetapi dia kharqa, perempuan budak, bodoh, hitam, lebih afdal di sisi Allah daripada seorang perempuan yang cantik tetapi tidak beragama. Ini ada satu dapat kita kita sadur daripada ayat tadi. Yang kedua, sudah dengan sendirinya maghfirah, keampunan Allah sebelumnya masuk surga didahulukan oleh itu. Karena itu mereka, Allah SWT mengatakan, orang-orang yang kafir mengajak kamu masuk neraka, percayalah kamu kalau ini ayat hari ini malah lebih merupakan satu ayat yang aktual, satu ayat yang seperti untuk zaman ini diturunkan. Sebab orang-orang kafir sekarang melepaskan pemuda-pemudanya untuk mancing gadis-gadis muslimat atas dasar asmara. Dan saudara, banyak seperti mana yang saya sebutkan dalam pengajian minggu yang malam Kamis yang lalu. Jadi hati-hati, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idnih. Mereka itu adalah orang-orang bangsanya orang kafir dan musyrik, akan mengajak kalian masuk neraka, mengawini anakmu, mengawini kakakmu, mengawini adikmu, merayu sampai mereka ditarik kepada agama Kristen atau agama jahiliyah, masuk ke neraka. Memang itu dimasukkan dalam salah satu rencana internasional. Jadi kita tidak boleh berbuat seperti kita tidak mengerti. Kita harus mengerti dari apa yang tertulis di seluruh
majalah-majalah dunia dan pertemuan-pertemuan mereka itu di seluruh dunia. Jadi sekarang ini maghfirah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah ayat sesudah itu tadi itu. Sudah dengan sendirinya bahwa maghfirah ini didahulukan. Karena itu Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya. Mereka itu mengajak kita kepada neraka, sedang Allah memanggil kita untuk berbuat baik dan memasukkan kita ke surga. Yang keempat, dari ayat ini ada disebut amah abd, mukminah musyrikah, dan jannah nar. Supaya dalam ayat ini nanti merupakan satu pilihan. Kamu pilih yang mana? Ada budak, ada musyrikah. Tapi ini mukminah musyrikah, mukminah musyrikah, dan musyrik mukmin yang laki. Jannah nar. Ini merupakan satu seperti challenge, seperti tantangan selalu untuk kita pilih. Dan harus hati-hati dalam memilih. Sebab Allah menyebut jannah, neraka. Siapa yang mengajak kita masuk neraka? Mereka, al-musyrikun. Hati-hati dari mereka. Walaupun hal-hal semacam ini pada akhir-akhir sekarang sudah merupakan suatu mode. Karena itu pada malam ini saya harus berbicara juga tentang bagaimana hukumnya kita nikah dengan orang-orang Nasoro. Ini pertanyaan sudah diajukan di mana-mana. Bagaimana hukumnya kita kawin dengan perempuan-perempuan Nasoro? Kalau Allah SWT mengatakan dan jangan kamu menikahkan orang-orang yang musyrik sampai masuk Islam, sampai masuk mereka beriman, sudah jelas larangan total. Tapi bagaimana tentang Nasoro? Tentang Nasoro ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nasoro yang asli, yang original itu Nasoro tauhid. Nasoro yang tidak tersisipkan di dalamnya syirik. Tapi Nasoro yang ada sekarang justru mengatakan Allah itu tiga. Jadi mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hukum Islam mengatakan, ada yang mengatakan karena mereka itu begitu, maka Islam melarang mereka mengawini perempuan-perempuan seperti itu. Karena itu Ibnu Umar mengatakan saya mengharamkan mengawini orang-orang perempuan kitabiyat, jadi Yahudi dan Nasoro sama saja. Jadi kalau kalau Ibnu Umar ditanya, bagaimana Ibnu Umar pendapatmu tentang orang kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani? Ibnu Umar menjawab, haramallahu ta'ala al-musyrikat 'alal muslimin. Dan saya, kata Ibnu Umar, saya tidak pernah mengerti atau tidak pernah tahu syirik yang lebih besar daripada seorang bahwa Tuhannya adalah Isa. Saya belum pernah kenal satu orang musyrik lebih daripada seorang perempuan jelita mengatakan Tuhanku Yesus. Itu musyrikah. Begitu pendapat Ibnu Umar. Dan yang pro pada mazhab ini adalah Zaidiyah dan Imamiyah, mazhab Imamiyah Ja'fariyah. Jadi Syiahnya Khomeini mengharamkan perkawinan. Tapi jumhurul ulama dari ahli sunnah mengatakan hal itu tidak menyangkut musyrikat. Orang-orang yang ahli kitab Nasoro dan perempuan-perempuan Yahudi itu tidak masuk musyrikah, sebab mereka dibedakan oleh Allah, dipisahkan. Dalil mereka ini secara yuridis, mereka mengambil ayat ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maka dia mengapafkan, dalam ilmu nahwu, mengapafkan musyrikin pada ahli kitab. Dan ataf di sini mengharuskan adanya perbedaan. Ini pendapat jumhur yang mengatakan boleh dikawin. Saudara-saudara, ini pendapat dengan pendapat tentu
Ada riwayat-riwayat yang banyak. Hamad ibnu Ibrahim ditanya, saya tanya Ibrahim tentang kawin dengan orang perempuan Yahudi atau Nasrani. Dia bilang gak apa-apa. Sebab Allah SWT yang melarang, yang dilarang oleh Allah adalah wala tankihul musyrikat. Yang dimaksud dengan musyrikat ini majusi. Orang menyembah dewa, menyembah api, menyembah matahari, dan menyembah keris, menyembah sebagainya. Ya. Juga Hudzaifah Ibnul Yamani kawin dengan salah seorang perempuan Yahudi. Lalu ditegur oleh Umar bin Al-Khattab. Umar termasuk orang yang mengharamkan. Lalu ditegur. Lalu dijawab sama Hudzaifah, "Ya Umar, apakah kau anggap ini perkawinan haram? Kalau kamu bilang haram, saya akan cerai." Lalu Umar bilang, "Tidak. Saya tidak bilang itu haram. Tapi saya khawatir kamu nanti memegang dari perempuan-perempuan seperti itu, nanti kamu kena yang bangsa sudah merupakan pelacur. Saya takut kamu nanti kena bangsanya pelacur-pelacur itu." Sebab mereka tidak ada yang menahan untuk berbuat semacam itu. Jadi Umar melarang supaya hati-hati saja. Lalu sekarang, zaman sekarang, saudara-saudara, kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa orang-orang perempuan Masehi yang dikawin oleh muslimin laki-laki, itu anak-anaknya kalau ada sesuatu dia masukkan pada kemauan ibunya. Ada salah seorang keturunan Arab kawin dengan seorang perempuan Belanda. Akhirnya terjadi sesuatu. Pada malam hari itu anak-anak 5 dibawa lari terus sampai sekarang di Nederland dan pisah. Ayahnya meninggal, ibunya pergi bersama anak-anaknya ke Nederland. Sekolahnya di gereja. Seperti begini inilah yang kita mesti hati-hati. Sebab penerobosan dari segala jurusan oleh kristianisasi sudah cukup. Jadi jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu. Lagi pula, menurut ahli-ahli kemasyarakatan, dalam satu rumah tangga kalau ada 2 agama, itu jaminan untuk menjadi aman masih repot diharapkan. Pasti ada sesuatu clash. Untuk itu harus kita tolak sama sekali hal semacam itu. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat 222 dan 223 tentang menstruasi, al-haid. Maaf saya sebut ini sebab Al-Quran akan kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Komentarnya atau tafsirannya sebagai berikut. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana menggauli perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Kalau dalam bahasa asing dalam keadaan menstruasi. Apakah itu halal? Apakah haram? Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwa darah kotor yang sedang mengalir itu adalah suatu mustaqdar dan penyakit. Menggauli mereka dalam keadaan seperti itu adalah berarti kamu mengadakan dirimu untuk penyakit. Maka jauhilah menggauli perempuan di saat-saat seperti itu. Dan di saat mereka masih di dalam keadaan haid. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka bersih, tahir. Kalau mereka sudah bersih, mandi dengan air, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka dekatilah mereka melalui tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihalalkan oleh Allah
kepadamu. Jadi ada tempat yang diharamkan oleh Allah, yaitu tempat yang bukan tempat anak. Nah, dan jangan kamu wala nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kamu boleh mendekati tempat kebonanmu itu, diumpamakan kebonan. Sebab rahim ini seperti kebon. Bibitnya mani laki-laki, buahnya anak. Jadi datangilah kebunmu itu di tempatnya. Sebab ada orang mendatangi perempuannya bukan dari tempat itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kamu tahu bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang bertobat-tobat dan yang bersuci-sucian, yang bersih-bersihan. Saat mendatangi perempuan di waktu menstruasi, jelas menurut ilmu kedokteran cocok dengan ini. Bahayanya itu akan membuat infeksi buat perempuan dan infeksi buat laki-laki. Sesuatu yang tidak steril dimasukkan di dalam satu rahim yang dalam keadaan rawan. Sebab itu rahim rawan sekali. Maka yang tidak steril ini akan membawa infeksi dan membawa macam-macam bala penyakit. Bisa juga menyebabkan kanker dan bisa juga menyebabkan bisul-bisul di dalam badan di tempat-tempat tertentu. Sebab itu benda penyakit, waliyadzubillah. Karena itu Allah SWT mengatur masyarakat umat Islam supaya tidak mendekati perempuan istrinya di saat mereka itu dalam keadaan seperti begitu. Ya. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu tanya, atau dia berkata, orang Yahudi itu, bangsa Yahudi itu, kalau perempuannya sedang datang bulan, tidak didekati sama sekali, dikeluarkan dari rumahnya, diusir dari rumahnya, tidak diajak, jangankan dikumpuli, duduk saja tidak mau, disuruh keluar dari rumah, tidak mau diajak makan bersama, tidak mau diajak duduk bersama, tidak mau diajak bicara, dan sebagainya, disuruh keluar. Maka Nabi ditanya, bagaimana kalau kita ya Rasulullah? Bagaimana aturannya Islam ya Rasulullah? Jawab, yas'alunaka 'anil mahid. Katakan ya Muhammad, itu cuma ada semacam gangguan yang membawa bahaya. Jangan kamu gauli perempuan itu. Tapi kalau duduk tidak apa-apa. Jadi dalam hukum mazhab 4, kalau duduk bersama istri, makan bersama istri, tidur bersama istri, tidak apa-apa. Asal jangan digauli. Sampai kalau dalam hadis-hadis yang sahih, Aisyah juga pernah berkata, kadang-kadang kita istri-istri Rasulullah SAW dalam keadaan menstruasi, Rasulullah SAW ya tidak menyangkut, tidak memegang atau tidak melihat atau tidak memegang dari pusat ke bawah, tapi ke atas dia tetap biasa. Dan ini hukum. Kalau jawabannya Sayyidatina Aisyah dalam soal ini termasuk hukum, sebab istri Rasulullah SAW merupakan ibu kaum mukminin seluruh dunia. Jawabannya mempunyai hukum, definisi hukum. Ya. Jabir ibnu Abdullah juga mengatakan, ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Jabir ibnu Abdullah, Yahudi itu mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya dari dari belakang, maka anaknya akan menjadi juling. Maka turun ayat ini, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kamu boleh datangi istrimu dari mana saja, asal di tempat yang ditentukan oleh Allah. Paham saudara-saudara? Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, itu hartakum.
kebonanmu, ya boleh kamu kumpuli perempuanmu itu melalui apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Yahudi, kalau orang mendekati istrinya dari belakangnya itu merupakan nanti anaknya menjadi juling dan sebagainya, itu adalah khurafatnya kaum Yahudi saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita dapat kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa Yahudi terlalu streng dalam menjauhi istri waktu haid. Ya, dia orang anggap ini seperti orang yang kena penyakit lepra. Tetapi sebaliknya kaum Nasoro bergaul seperti biasa, seperti tidak ada mens. Jadi antara kiri dan kanan, Islam tengah. Jadi Nasoro terlampau mudah membiarkan orang-orang bergaul dengan perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Maka datang Islam membawa cara di tengah betul. Kerjakan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Itu Islam. Jadi kamu boleh duduk, boleh bicara, boleh makan bersama, boleh tidur baring-baringan bersama, tapi kecuali persetubuhan. Ini yang dilarang. Yang kedua, mahid atau haid ini masdar mimi. Mahid adalah suatu penyakit. Ya, sebab itu darah yang keluar itu darah, namanya saja sudah darah, maaf kotor. Kalau tidak keluar darah itu perempuan bisa mati. Jadi itu memang harus keluar. Dan itu menunjukkan bahwa itu perempuan masih subur. Artinya habis itu 10 hari habis menstruasi atau 11 sampai 15 hari, maka perempuan itu akan telurnya dia akan berada di pintu rahim menunggu sesuatu pergaulan, lalu itu nanti masuk ke dalam dan dia bisa hamil. Itu namanya tanda bahwa ini perempuan masih bisa diharapkan kesuburannya. Baik. Saudara-saudara, barangkali sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan apa yang perlu ditanyakan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala labajrafna adum alayna tawbah li kulli hawbah azdur lana al-awrati wa amin ar-rawati اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله الصحبي أجاد طش الصحبي الحمد للإله البدء والتناهي الحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.